Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita semuanya, utamanya putra mahkota Al-Habib Atas Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dan juga adik beliau Al-Habib Ali Al-Uraidhi Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, semua para habaib yang lainnya, Al-Habib Muhsin. Muliakan Allah Ta'ala, kita sudah mendengarkan nasihat yang luar biasa dari guru kita Al-Habib Ali Al-Madhij. Saya insya Allah nggak panjang-panjang, karena memang prinsip saya lebih baik ditunggu kapan ceramah lagi daripada kapan selesai ceramahnya. Jadi insya Allah Anda belum bosen dengerin, saya sudah bosen ngomong, biasanya begitu. Jadi akhir zaman, tadi Habib Ali sudah menyampaikan dan luar biasa. Akhir zaman itu ada surat di Al-Quran yang memang surat itu untuk membentengi dari segala fitnah. Surat Al-Kahfi. Kalau dulu kita kenal malam Jumat Yasinan yang masyhur, ini udah di akhir zaman malam Jumat juga jangan lupa membaca surat Al-Kahfi. Kenapa? Karena dikatakan yang hafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, usima min fitnatid dajjal, maka dia akan dilindungi daripada fitnahnya Dajjal. Semua fitnah yang ada itu satu fitnah yang rangkaiannya nanti kepada fitnah yang terbesar, yaitu fitnahnya Dajjal. Makanya tidak ada satu nabi pun dari zaman Nabi Nuh terus sampai ke nabi-nabi yang lain, sampai ke nabi kita Nabi Muhammad. Saya doain yang sholawatnya keras, utangnya lunas. Bukan yang ngamin, yang sholawat. Sholawat ala Nabi Muhammad. Ini kalau sholawatnya semangat baru Nurul Mustafa ini. Ada sholawatnya harus semangat. Sholawat ala Nabi Muhammad. Nah, itu semua nabi itu memperingatkan umatnya tentang bahaya fitnahnya Dajjal. Bayangin kalau yang 1400 tahun yang lalu aja udah disampaikan tentang bahaya fitnahnya Dajjal, apalagi sekarang kita yang semakin itu semua fitnah yang ada itu nanti muaranya sambungnya ke fitnahnya Dajjal. Semua fitnah-fitnah itu adalah mempersiapkan untuk datangnya fitnah yang terbesar, fitnahnya Dajjal. Maka di surat Al-Kahfi di situ ada benteng dari segala macam fitnah. Yang unik, kalau saya mau membedah surat Al-Kahfi sekarang kan nggak mungkin. Jelas waktunya nggak cukup. Saya kasih bagian yang penting-penting, yang enteng-enteng langsung dikunyah, langsung pulang apal insya Allah. Di surat Al-Kahfi itu paling tidak ada cerita yang ceritanya punya misi sama. Yang pertama surat Al-Kahfi. Kahfi itu artinya gua. Kok surat namanya gua? Kenapa? Bukan sembarang gua. Kenapa kok surat itu dikasih namanya gua? Kenapa? Bukan itu. Karena gua itu ditiduri oleh orang soleh. Bukan karena guanya, karena ada orang soleh di situ. Nah, makanya ulama-ulama salaf-salaf kita itu ngajarin orang itu kalau mau ziarah itu ziarah selain ziarah ke makamnya orang soleh, suruh ziarah ke rumahnya orang
soleh. Kenapa? Di makam orang soleh ada jasadnya, tapi di rumah orang soleh ada bekas daripada athar peninggalan mereka. Gitu. Surat bukan karena guanya, karena gua itu ditiduri sama orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya mau nanya. Ada surban harga, atau gini aja nih, saya kasih contoh. Ada tongkatnya keren, kayunya dari kayu gaharu, udah dibakar wangi itu. Ujungnya ada berliannya, ada permatanya. Tongkat mahal gak harganya? Mahal. Ada lagi tongkat harganya 150.000, tapi bekasnya Habib Hasan. Milih mana? Milih mana tongkatnya? Milih bekasnya Habib Hasan. Kenapa? Bukan karena barangnya, tapi karena ada sambungan kepada bekasnya orang soleh. Begitu tempat kalau ada bekas orang soleh begitu. Makanya nama suratnya aja surat Al-Kahfi. Bukan karena apa? Bukan guanya, enggak, karena guanya ditiduri sama orang soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, surat Al-Kahfi itu menceritakan anak-anak muda, bukan tua, anakmu. Innahum fityatun, anak muda. Tapi anak muda yang gimana? Amanu bi rabbihim, beriman kepada Tuhan mereka. Terus kalau udah beriman gimana? Wazidnahum huda, dan kami beri kepada mereka tambahan petunjuk. Ada zid, ada tambahan. Kenapa? Anak muda yang mau beriman. Anak muda malam minggu ada pilihan, nongkrong bisa, ke mall bisa. Malah bukan cuci mata, ngotorin mata kalau di mall. Betul apa betul? Ditinggalin ke mall, enggak. Nongkrong, enggak. Main-mainan, enggak. Trek-trekan, enggak. Kemana? Maulid di Nurul Mustafa. Amanu bi rabbihim. Hasilnya apa? Wazidnahum huda. Dapat kelebihan nanti dari Allah Ta'ala. Kelebihannya kita enggak nyadar. Dijaga akidah kita, itu kelebihan dari Allah. Dijaga iman kita, dijaga akhlak kita, dideketin kita sama yang baik-baik, dideketin insya Allah yang hadir-hadir insya Allah nanti dapat jodohnya soleh-solehah semuanya. Amin Allahumma amin. Yang cowok-cowok insya Allah dapat jodoh cewek yang cantik, solehah. Cantik juga enggak? Cantik, kulitnya putih, itu kalau minum kopi kelihatan hitamnya di sini. Iya, kakinya kiri semua. Kalau jalan muter-muter berarti. Bercanda biar nggak ngantuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kenapa anak muda tuh innahum fityatun amanu barabbihim? Hasilnya apa? Wazidnahum, udah dapat tambahan petunjuk dari Allah tadi, diarahkan hidupnya, dideketin nama yang baik, dijauhkan dari yang buruk. Itu barokah fityatun, anak muda tapi mengisi masa muda dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua istiqomah insyaallah. Kemudian anak muda ini dia mendapatkan kondisi yang gak enak, dia dikepung dari segala macam keburukan, akhirnya dia berlindung ke gua. Ternyata di perjalanan ada anjing ikut, akhirnya anjingnya masuk dalam rombongan. Yang cakep, ini anjing pinter. Ini anjing, bayangin, anjing bisa ngenalin mana kelompok orang soleh dan mana yang bukan. Nih kalau kita nih manusia nih punya akal, nggak bisa ngenalin mana kelompok orang soleh, mana yang bukan. Maaf, sorry, lo kalah sama anjing. Anjing aja bisa ngenalin, oh ini kelompok orang soleh, saya bergabung. Tapi setelah bergabung, tahu diri. Orang solehnya masuk ke gua, anjingnya jaga di depan gua. Kenapa? Tahu posisinya, anjing penjaga. Tahu dia jaga di depan gua, orang solehnya tidur. Hasilnya apa? Karena bergabung, anjing itu udah bisa milih. Setelah itu tahu yang benar, bergabung dengan yang benar, dan berkhidmat
dengan yang benar. Hasilnya apa? Ketika disebutkan ashabul kahfi, salasatun rabi'uhum kalbuhum. Jadi bukan disebut ashabul kahfi salasatun wa kalbuhum, enggak. Bukan ini 3 sama anjingnya, enggak. Ini 3, yang keempat anjingnya. Jadi biar anjingnya tidak keluar dari hitungan, anjingnya tetap masuk dalam hitungan. Jadi kalau orang menghitung jumlah ashabul kahfi ada berapa, plus anjingnya masuk dalam hitungan. Bukan 3 plus anjing, enggak. Berapa ashabul kahfi? 4, anjingnya juga masuk. Kenapa? Karena bisa ngerti orang soleh kumpul sama orang soleh. Hasilnya itu. Nah, sekarang saya mau nanya, anjingnya punya amal soleh enggak? Yang jawab punya belajar lagi, masuk anjing beramal soleh. Anjingnya punya amal soleh enggak? Enggak punya amal, tapi jadi istimewa. Kenapa? Deket sama yang punya amal. Kita punya amal, punya amal kita. Mata lihat HP, amal lihat Quran, sering mana? Jujur, sering mana? Di jalan ada cewek cakep lewat, merem apa melotot? Jawabnya kompak bener ini. Kelihatan jujur mah berarti. Yang perempuan nih kalau ada yang lagi ngomongin orang, ikut ngomongin apa diem? Ikut, apalagi punya stok aibnya. Langsung nih, kalau aibnya dia bongkar semua udah. Makanya acara gosip itu paling rame. Betul apa betul? Itu acara gosip itu namanya jual beli fitnah. Karena itu yang ngomongin aibnya orang. Nah, nggak dikeluarin masuk dalam kelompok ashabul. Kenapa? Karena tadi anjing nggak punya amal kan? Tapi gabung sama yang amalnya istimewa. Kita yang nggak punya amal, tahu diri, gabungkan diri kita sama yang amal-amalnya istimewa. Makanya ajaran Habib Hasan itu beliau meninggalkan warisan untuk siapapun yang mencintai beliau, yang mengikuti jalannya beliau, cinta sama orang soleh. Habib Hasan itu nggak pernah ke Solo naik pesawat, betul kan? Nggak pernah ke Solo naik pesawat. Padahal beli tiket pesawat mampu nggak? Mampu, yang bisnis mampu, bisa. Tapi nggak pernah ke Solo naik pesawat. Kenapa? Karena pengen jalan bareng-bareng. Jalannya sendiri bisa lebih enak orang pergi sendiri sama keluarga daripada rombongan bermobil-mobil. Tapi jalannya maunya bareng-bareng. Kenapa? Ngajarin ini loh, ziarah orang soleh, mampir Tegal ziarah, mampir Pekalongan ziarah, mampir sini ziarah, ngajarin cinta sama orang soleh. Ini warisan. Ini bukan sekedar rehlah rekreasi, enggak, tapi ini tarbiyah. Kita sekarang yang aku muridnya sama, lakukan yang beliau lakukan sebagai tanda cinta kita dengan beliau. Sallallahu Nabi Muhammad. Itu yang namanya keberkahannya orang soleh. Kita kalau udah cinta ya kita masuk dalam kelompok mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, di surat Al-Kahfi juga ada cerita Nabi Musa dan Khidir alaihi salam. Ini Nabi Musa itu nabi mutlak bila khilaf. Khidir ulama masih ada khilaf. Ada yang bilang Khidir nabi, ada yang bilang Khidir bukan nabi. Bisa dikatakan Nabi Musa al-Fadil yang lebih unggul, Khidir mafdul yang kalah unggul sebenarnya. Tapi karena Khidir punya ilmu, maka Nabi Musa belajar dengan Khidir. Khidir pun menyatakan, engkau punya ilmu yang Allah berikan kepadamu yang saya nggak tahu, saya juga punya ilmu yang kamu nggak tahu. Tapi Nabi Musa belajar pada Khidir alaihi salam, selevel Nabi Musa mesti belajar. Kok kita nggak mau belajar? Belajar lah ya, belajar. Kalau ini datang, ini namanya mustami, dengerin
nasihat. Ada yang datang di luar, nggak dengar nasihatnya tapi seneng datang, nggak apa-apa. Namanya muhib. Selamat, selamat. Alim, selamat. Muta'alim, selamat. Mustami, selamat. Muhib, selamat. Yang nggak selamat yang nomor 5. Alim enggak, santri enggak, denger enggak, cinta juga enggak. Repot ini. Masal selamat, mustami selamat. Tapi ini muta'alim, belajar. Orang itu harus membekali diri dengan ilmu. Nabi Musa loh masih belajar sama Khidir alaihi salam, belajar, datang ikut sama Khidir masuk satu kampung pelit semua. Satu kampung pelit semua. Ah kalau di sini masya Allah, saya baru duduk bentar udah berapa macam roti nih disuguhin sama Habib Atos sama Habib Ali ini. Roti keluar, kopi keluar semua, masya Allah. Ini satu kampung pelit, yang datang Nabi minta makan nggak dikasih. Bayangin coba. Tapi tiba-tiba ada rumah mau roboh. Bayangin ya, 2 orang manusia istimewa tiba-tiba jadi tukang. Jadi tukang loh, benerin rumah. Namanya apa? Tukang. 2 manusia istimewa. Jadi apa? Tukang. Benerin rumah. Rumahnya siapa? Ternyata rumahnya 2 anak yatim. Karena yatimnya? Enggak. Wa kana tahtahu kanzul lahum. Di bawah rumah itu ada harta. Karena hartanya? Enggak. Karena apa? Wa kana abuhuma liha, karena ayah dari kedua anak yatim ini orang soleh. Ternyata bukan ayahnya langsung yang soleh. Kata Imam Qurtubi, kakek ke-7 dari jalur ibu. Orang soleh, cucunya dirawat sama Allah. Dikirim ke Nabi untuk jadi tukang benerin rumahnya. Bayangin coba. Ini menunjukkan apa? Keberkahan orang soleh itu luar biasa. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, cerita terakhir ini karena kita doain Habib Atos akan menunaikan ibadah haji. Begitu juga guru kita Syarifah Muznal Haddad, Allah Ta'ala panjang usianya dan kesehatan wa'afiyah insyaallah, juga akan menunaikan ibadah haji. Dan juga Bang Andri bersama dengan istrinya juga akan menunaikan ibadah haji. Ini ada cerita yang berhubungan dengan haji, penutup cerita terakhir. Udah, jangan minta tambah ceramah lagi, cukup. Nanti kapan-kapan ketemu lagi insya Allah. Dulu ada orang soleh berangkat haji. Jatuh Ustaz. Oh ya, Habib, ya siap. InsyaAllah kita doain. Jadi orang soleh berangkat haji. Dia berangkat pergi haji. Setelah ibadah haji, dia laksanakan mulai sampai wukuf Arafah, sampai Mina, lempar jumrah segala macam. Orang soleh ini kemudian dia mimpi. Dan dia mimpi. Di dalam mimpinya dia lihat ada malaikat lagi diskusi. Malaikat diskusinya begini, tahu nggak berapa yang menunaikan ibadah haji tahun ini? Kata malaikat yang satu, nggak tahu. Yang menunaikan ibadah haji tahun ini 600.000 orang. Yang wukuf di Padang Arafah, yang wukuf di Padang Arafah tahun ini 600.000 orang. Tahu enggak dari 600.000 yang diterima berapa orang? Maka ketika itu malaikat mengatakan dari 600.000 yang menunaikan wukuf di Padang Arafah tahun ini, yang diterima hanya 6 orang. Ulamanya bangun tidur nangis. Saya masuk yang 6 apa enggak ini? Nangis ulamanya, sedih dia, ketakutannya Allah, dia merintih menangis. Ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah, udah sampai sini ya Allah, terima amal ibadah kami ya Allah. Terus dia takut diterima nggak ya amal ibadah saya ya. Dia doa. Setelah itu nggak lama, di malam berikutnya mimpi lagi. Malaikatnya datang,
Tahu enggak berapa yang diterima amal ibadah hajinya? Kata yang satu, mereka bilang 6 orang. Iya, tapi Allah Ta'ala memberikan keputusan satu orang bisa mensyafaati 100.000 orang. Jadi total per orang 100.000, total 6 orang 600.000. Berarti semua 600.000 orang semuanya diterima amal ibadah hajinya karena barokah yang 6 orang. Itu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita hadir majlis yang khusyuk dari awal sampai akhir berapa orang? Berapa orang? Yang khusyuk, yang nggak baik ngantuk berapa orang? Nah, bukan 6, insya Allah lebih banyak, insya Allah lebih banyak ini insya Allah. Yang khusyuk insya Allah banyak, tapi yang nggak khusyuk ada yang mikir utangnya nggak lunas, ada yang mikir pulangnya kapan, ada yang mikir parkir nanti bisa keluar apa enggak motornya, ada. Tapi jangan khawatir, insya Allah kita ikut dapat barokahnya yang khusyuk. Kenapa? Karena orang kalau sudah duduk kumpul begini, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Ini orang duduk begini, ini kata Allah Ta'ala, ini kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama dengan mereka. Insya Allah kita semua dapat barokahnya majlis ini. Insya Allah dapat barokah semua orang-orang soleh, aulia wa solihin yang pernah duduk di majlis ini, insya Allah tidak meninggalkan kita, sehingga kita dapat keberkahan mereka dan diterima seperti amalnya mereka insya Allah. Dan kita doakan insya Allah akhirnya Al-Habib Attas, Al-Habib Ali, begitu juga paman beliau Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim, dan semua keluarga besar Majlis Nurul Mustafa bisa meneruskan perjuangan dakwah Al-Habib Hasan, bisa meneruskan perjuangan dakwah Salafun Saleh, bisa meneruskan perjuangan dakwah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, bisa meneruskan perjuangan Al-Habib Umar As-Segaf, bisa meneruskan perjuangan dakwah para awliya Allah wa salihin. Semoga di majlis ini menjadi tempat berkumpulnya manusia yang dapat cintanya Nabi Muhammad, manusia yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua berkumpul, Allah Ta'ala persatukan hati kita semuanya, persatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kita semua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disingkirkan dari hati kita segala macam penyakit hati, singkirkan dari hati kita kesombongan, disingkirkan dari hati kita kedengkian, disingkirkan daripada hati kita iri. Allah Ta'ala terima semua amal ibadah kita. Allah Ta'ala jadikan semua yang pernah berkhidmat di majlis ini mendapatkan keberkahannya daripada majlis ini, utamanya Habibah Syarifah Fatmah, wakadalik Habib Hasan bin Ja'far, Habib Mustafa, dan semua pernah berkhidmat, di antaranya Ustaz Jamal. Semua dapat keberkahan daripada majlis yang diadakan rutin di tempat ini dan di tempat-tempat yang lain insya Allah. Dan sebagaimana Allah telah kumpulkan kita di sini dengan penuh kebahagiaan, Allah kumpulkan ta'ala kita di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan kita doakan Habib Attas, wakadalik Habib Syarifah Muzinnah, Bang Andri dan istrinya semuanya insya Allah hajinya menjadi haji yang mabrur, berangkat selamat, pulang selamat, sehat walafiat, tidak kurang dengan suatu apapun, keluarga yang ditinggal dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita bisa nyusul di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah. Dan Allah Ta'ala kabulkan semua hajat kita, lancarkan rezeki kita. Allah Ta'ala jadikan kita semuanya hadir, Allah izinkan kita semua bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Amin amin rabbal alamin. Dan juga kita doakan pula Habibah Sofiyah binti Muhammad Al-Haddad, ibu daripada guru kita Habib Abu Bakar Muladawilah yang barusan meninggal dunia. Allah Ta'ala jadikan arwahnya bersama para anbiya wasyuhada wassalihin, dan juga bersama dengan para kakak Allah, bersama dengan datuk-datuknya Syekh Imam Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Dan Allah Ta'ala terima amal sebaikannya, Allah Ta'ala maafkan semua kesalahannya, jadikan keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah siapapun orang tua yang sudah meninggal dunia, semoga mendapatkan keberkahan daripada majlis ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah wa ila khadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadis saja sekian, wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.